Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kepada Allah Azza wa Jalla yang karena rahmat dan kemudahan yang Allah berikan, kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz kita Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat ini tersambung kepada istri-istri dan keluarga beliau serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita kali ini dengan masih membahas dua sifat yang mungkin banyak menimpa kita, yaitu sifat ujub dan sombong. Bagaimana kita dapat menghindari dua sifat tercela ini? Marilah kita mendengarkan pemaparan kajian dan nasihat dari Ustadz kita. Sebelum kita memulai kajian ini, untuk menjaga agar kajian berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Ghurabah Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus muslimah bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Ghurabah Muskat, Facebook Ghurabah Muslimah dan Ghurabah Muskat, internet radio Ghurabah Muskat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama sebenarnya hingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join, dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom. Mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian, diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti kami bisa bacakan dan bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita untuk kajian kita kali ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian. Tafadhal mashkura Ustadz. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dialah yang mengadakan pertama kali dunia ini. Dia membuatnya. Dan kelak kepadanya kita akan kembali. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita. Urusan pekerjaan. Urusan keluarga. Urusan rizki. Urusan anak-anak. Ya. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan dalam urusan agama kita, betapa seringnya kita merasa malas beribadah. Godaan-godaan begitu dahsyatnya untuk memalingkan hamba dari jalan ketaatan. Tanpa bantuan dan pertolongan Sang Pencipta, gak mungkin kita bisa melewati rintangan dan tantangan tersebut. Maka jangan lupa untuk memperbanyak doa, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah.
Kembali kita berjumpa untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Tamannya orang-orang soleh. Semua orang ingin berlibur di taman. Mau itu anak-anak, remaja, pemuda, orang yang sudah tua pun, bahkan kakek nenek pun suka berada di taman. Dan Al-Imam An-Nawawi tatkala mengumpulkan hadis-hadis ini dengan harapan kita mengambil pelajaran sehingga kita bisa berada di taman-taman surga kelaknya. Kita sampai ke bab tahrim al-kibr wal ijab. Bab tentang haramnya kesombongan dan sifat ujub, berbangga diri. Sebagian kita sombong tapi tidak sadar kalau dia sombong. Berapa banyak kebenaran yang kau tolak? Berapa banyak nasihat yang kau abaikan? Bukankah itu sombong? Suami terkadang sombong kepada istrinya, meremehkan istrinya dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri diberi nasihat, diberi wejangan, tapi dia tolak. Padahal kebenaran yang disampaikan. Karena sombong. Dan kita telah membaca beberapa ayat yang berkaitan dengan bab ini. Dan beberapa hadis yang membuat kita seharusnya mawas diri. Berusaha untuk mengevaluasi apakah kita termasuk orang-orang yang sombong. Karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Gak masuk surga. Berarti masuk neraka, ya. Siapa? Orang yang di dalam hatinya ada seberat semut dari kesombongan. Kita juga menyimak hadis Nabi SAW berkaitan dengan seorang yang makan bersama Nabi SAW. Lalu Nabi menyuruhnya untuk makan dengan tangan kanannya. Karena dia makan dengan tangan kiri. Setan yang makan dengan tangan kiri. Nabi menegurnya mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Apa kata dia? La astati, aku gak bisa. Aku gak mampu. Nabi SAW mengatakan, lastata'ta, semoga engkau gak bisa. Dan betul, orang itu tidak pernah bisa mengangkat tangan kanan, lumpuh, gara-gara sombong. Kalau hukuman kesombongan itu di dunia, kita masih bisa berubah, bertobat. Tapi kalau kita mati membawa sifat sombong, maka kita gak bakal masuk surga. Sampai dibersihkan dari sifat tersebut. Jadi kita masuk ke hadis nomor 614. Nah, silahkan dibaca. Bismillah, hadis nomor 614. Wa'an Harisata bin Wahbin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utulin jawazin mustakbirin muttafaq alaih wa taqaddam syarahahu fi babi du'afatil muslimin Du'afatil muslimin. wa taqaddam syarahahu fi Syarhuhu. bab وتقدم شرحه وتقدم شرحه في باب du'afatil muslimin. Ahsanti. Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang kasar,
keras lagi sombong. Muttafaq alaih. Naam, ahibati fillah. Kriteria penghuni neraka dan kriteria penghuni surga kita perlu tahu. Karena jangan sampai di diri kita ada karakter-karakter penghuni neraka yang kita merasa ini udah tabiat, udah kayak gini, nggak mungkin dirubah. Kata siapa? Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia? Bukankah beliau diutus untuk mentazkiyah, menyucikan jiwa-jiwa manusia? Di sini Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Ini metode Nabi SAW memberikan pendidikan dan pengajaran. Beliau berusaha untuk membuat orang tertarik, konsentrasi, serius, berpikir, sehingga mudah untuk mencerna apa yang disampaikan. Beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka? Mau kalian? Yang orang ketika dikasih tahu seperti itu, dia biasanya akan tertarik. Maka Nabi baru mengatakan, "Kullu utullin jawadhin mustakbir." Penghuni neraka itu setiap orang yang kasar, keras hatinya, temperamental, suka marah, mustakbir, sombong. Jadi ini orang punya karakter buruk, kasar kalau ngomong, kalau bertindak, ucapannya nggak enak didengar. Ditambah lagi sombong, meremehkan orang lain, merasa dia yang paling benar. Sebenarnya hadis ini Al-Imam Nawawi sudah menjelaskannya di bab keutamaan kaum lemah dan kaum fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Maka seorang muslim kadangkala dia perlu mendengarkan nasihat dari seorang ustadz atau seorang kawan tentang karakter dia. Menurutmu aku ini gimana? Karena ada orang-orang, aduh fulan repot sudah. Ngomong sama fulan sulit. Orangnya sok angkuh. Ya. Kapan kita akan berubah kalau selama ini kita merasa kita udah baik? Udah kayak gini nih kita nih. Gak usah ngurusin omongan orang. Kalau ternyata memang benar di diri kita ada kekurangan, kita perlu memperbaiki. Karena kalau tidak, ternyata kita nih masuk kriteria penghuni neraka. A'udzubillah min dzalik. Kita akan baca hadis selanjutnya yang masih berkaitan. Nah, tafadhal dibaca. Hadis nomor 615. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin nar fiyal jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil jannah fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innaka la jannatu rahmati arhamu bika man asya wa innaka naru azabi mu'azzibu bika man asya walikilaikuma alayya mila'uha rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, surga dan neraka berdebat. Neraka berkata, di tempatku terdapat orang-orang sombong, sedangkan surga berkata, di tempatku terdapat orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Kemudian Allah memberi keputusan kepada keduanya. Wahai surga, sesungguhnya kamu adalah rahmatku. Aku memberikan rahmat melalui dirimu kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan wahai neraka, sesungguhnya kamu adalah azabku. Denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan masing-masing dari kalian, akulah yang akan menentukan isinya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah ya ma. Di hadis ini Nabi SAW menceritakan tentang dialog yang terjadi antara surga dan neraka. Surga dapat berbicara, neraka dapat berbicara. Nah, nggak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah mengatakan kepada keduanya, "Itiya tau'an au karha." Kalian datanglah dengan sukarela atau terpaksa. Qalata, langit dan bumi berkata, "Ataina ta'i'in." Kami datang dengan sukarela, penuh ketaatan dan kepatuhan. Kalau Nabi Sulaiman saja dapat memahami omongan semut atas kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, apakah mustahil neraka dan surga berdialog? Tidak ada yang mustahil. Kelak Allah akan mendatangkan neraka. Waji'a yawma idzin bi jahannam Yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ya, akan didatangkan neraka. Orang akan melihat. Didatangkan neraka ini memiliki 70.000 tali kekang. Bersama setiap tali kekang ada 70.000 malaikat. Tatkala manusia melihat neraka, mereka akan sadar. Tapi apa gunanya kesadaran pada waktu itu? Surga dan neraka tatkala berdebat, neraka mengatakan, "Fiya al-jabbarun wal mutakabbirun." Kata neraka mengatakan, terdapat di tempatku ini al-jabbarun, orang-orang yang suka memaksa orang lain, yang bertindak semena-mena, dan orang-orang al-mutakabbirun yang sombong-sombong itu ada di tempatku. Wa qalatil jannah. Adapun surga, dia bangga dengan apa yang ada di dalamnya. Dia mengatakan, "Fiya du'afa'un nas wa masakinuhum." Di tempatku, isinya adalah orang-orang yang lemah dari kalangan manusia. Baik lemah fisiknya, baik lemah ekonominya, baik lemah tidak memiliki kedudukan dan kekuasaan. Ya. Dan orang-orang miskin. Akhirnya Allah Azza wa Jal memberi keputusan kepada keduanya.
Apa kata Allah kepada surga dan neraka? Innakal jannah rahmati. Engkau surga adalah rahmatku. Jadi rahmat ini adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menciptakan surga dan neraka sebagai surga, sebagai tempatnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan surga. Dan neraka sebagai tempatnya adab Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, arhamu biki man asya. Denganmu aku merahmati, menyayangi siapa yang aku kehendaki. Wa innaka nar. Wa innaka nar. Dan engkau neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya. Aku mengadab denganmu siapa yang aku kehendaki. Artinya ketentuan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan penghuni surga itu orang-orang yang lemah. Tapi bukan berarti nggak ada orang kaya di surga. Ada orang kaya. Di surga ada raja, ada penguasa, ada. Tapi secara umum, yang berada di surga itu orang-orang yang lemah. Kenapa seperti itu? Jadi begini, manusia tatkala dia kuat, berkuasa, banyak hartanya, terkadang dia lupa sama Allah Azza wa Jalla sehingga membuat dirinya melampaui batas. Jadi sombong akhirnya. Karena merasa dia punya simpanan harta yang cukup untuk dimakan 10 tahun. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya. Kapan itu terjadi? Tatkala dia merasa nggak butuh. Tapi orang yang butuh sama Allah, orang yang lemah, mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat. Dan ketika Nabi SAW berdakwah, siapa pengikut Nabi? Kebanyakan orang-orang yang lemah. Sedangkan para penguasa, orang-orang besar, para pejabat sulit untuk menerima kebenaran. Karena ada unsur kesombongan kadang-kala di diri mereka. Disebabkan dia merasa nggak butuh. Aku punya harta. Aku punya tahta. Maka ahibati fillah. Bukan berarti hadis ini mengarahkan muslim untuk miskin. Bukan. Tapi bagaimana muslim ketika Allah berikan kepadanya kekuasaan, Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah ruah untuk tetap tawadhu, untuk tidak sombong dan congkak serta angkuh. Kenapa? Karena neraka tempatnya orang sombong. Barakallahu fiik. Nah, hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 616. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yangdurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah tidak akan melihat orang yang menyeret kainnya karena sombong. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ini masalah berkaitan dengan isbal. Yaitu memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Nanti Al-Imam Nawawi punya pembahasan khusus tentang itu. Tapi di sini beliau menukil hadis Nabi SAW bahwa Allah tidak akan melihat, la yandurullah, pada hari kiamat nanti. Ini yang dimaksud adalah pandangan khusus, pandangan rahmat, pandangan yang penuh dengan keridhaan. Wa illa, semua berada dalam pandangan Allah Azza wa Jalla.
Tapi ada orang-orang yang Allah tidak mau memandangnya dengan pandangan rahmat. Yang ada bahkan murka Allah kepada orang tersebut. Maka disebutkan di sini bahwa ada orang-orang yang Allah tidak akan melihatnya. Di antaranya adalah yang memanjangkan kainnya karena sombong. Ahibati fillah, apakah maknanya bahwa memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki buat seorang laki-laki itu diperbolehkan kalau tidak ada sombong? Ya karena kebiasaan aja umpamanya. Terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat karena adanya hadis yang berbunyi ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Kain yang di bawahnya kedua mata kaki, maka neraka tempat. Ini menunjukkan bahwa kedua perbuatan ini terlarang. Memanjangkan pakaian karena sombong, sombongnya aja udah gak boleh. Bagaimana kalau dia memanjangkan pakaiannya lebih dari mata kaki karena sombong? Allah akan murka sama dia, Allah tidak akan melihat dia. Tapi kalau sekedar memanjangkan pakaian tanpa sifat sombong, itu juga terlarang. Berdasarkan hadis yang Nabi SAW mengatakan, yang di bawah kedua mata kaki itu neraka tempatnya. Ahibati fillah. Jadi ada dua kondisi manusia yang memanjangkan pakaiannya lebih dari mata kaki ya. Ada yang satu karena sombong, ada yang satu karena kebiasaan. Tapi dua-duanya terlarang. Yang satu larangannya lebih dahsyat karena ancamannya Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan memandang kepada dia dan Allah akan berikan azab yang pedih. Adapun yang tanpa sombong, maka sekedar ancamannya dia di neraka. Yang di bawah kedua mata kakinya itu akan masuk neraka. Dan subhanallah jemaah, orang yang paling ringan azabnya di neraka itu diletakkan api di bawah kedua telapak jamrah ya, bara api ditaruh di kedua telapak kakinya, yaghli minhuma dimahu, yang otaknya akan mendidih. Maka jangan meremehkan hal ini. Seorang mukmin, ia ketika berpakaian berusaha untuk sesuai dengan aturan. Mungkin akan dikatakan, aduh gak biasa ini dan itu. Gimana Ustaz kalau orang ngomong, kok kenapa kok celanamu di atas mata kaki ya, sarungmu di atas mata kaki? Katakan ya, aku ingin selamat. Emangnya gak boleh? Ya ada dua hadis yang dua-duanya berisi larangan sebenarnya. Aku ingin selamat. Dan kalau ditambah sombong, karena ada orang-orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian kalau dia melihat orang yang menaikkan celananya atau sarungnya di atas mata kaki, maka dia memandangnya dengan pandangan yang sinis. Ini sombong namanya. Merasa dia lebih baik daripada orang ini yang menaikkan pakaiannya di atas mata kaki. Dia merasa lebih baik, dia merasa lebih mulia, dan menganggap orang ini orang yang kolot, kebanjiran, atau apa. Maka kita perlu berhati-hati agar kita tidak mendapatkan ancaman ini. Ahibati fillah, kalau ada yang mengatakan, nih dokter mengatakan, pakaian yang di bawah mata kaki itu akan menyebabkan kaki itu keropos. Kira-kira orang akan melakukan apa? Akan menaikkan pakaiannya. Karena takut dia. Kakinya keropos, tulangnya keropos. Tapi Nabi SAW mengatakan yang di bawah mata kaki itu di neraka, dia nggak takut. Dia mau nggak apa-apa kata dia. Yang nggak boleh itu karena sombong. Jadi nanti kita akan membahas lebih dalam lagi bahwasanya dua-duanya terlarang sebenarnya, tapi ancamannya berbeda. Yang satu lebih dahsyat karena udah memanjangkan pakaian ditambah sombong lagi. Yang satu hanya memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki untuk kaum laki-laki ya. Adapun untuk wanita diperbolehkan, bahkan diperintahkan untuk memanjangkan pakaiannya,
Tapi tidak boleh lebih 1 hasta dari mata kaki. Dari mata kaki, dari setengah betisnya. Nggak boleh lebih dari 1 hasta. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 617. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim sayhun dzan wa malikun kazzab wa ailum mustakbir. Rawahu Muslim. Darinya Abu Hurairah, dia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak. Tidak juga Dia akan menyucikan mereka, serta tidak akan melihat mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja atau penguasa yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Yang dimaksud dengan 3 di sini bukan 3 orang, tapi 3 golongan. Boleh jadi jumlah mereka adalah banyak, tapi mereka memiliki kriteria 3 ini. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Artinya Allah tidak akan berbicara dengan pembicaraan untuk mengasihi orang itu. Allah tidak akan sucikan. Karena kita tahu semua dosa itu di bawah masyiatullah, kehendak Allah. Kecuali syirik. Allah sudah putuskan gak akan mengampuni. Namun di sini Rasul SAW menyebutkan bahwa Allah tidak akan menyucikan mereka. Ini menunjukkan mereka akan diazab karena dosa yang mereka kerjakan. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka, plus mereka akan memiliki adab. Bagi mereka adab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama adalah syaikhun zanin. Orang yang sudah tua tapi masih berzina. Bukan berarti kalau pemuda berzina nggak apa-apa. Zina itu dosa yang diharamkan. Baik untuk pemuda atau untuk orang tua. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina. Itu adalah perbuatan nista dan yang buruk, jalan yang buruk, menjijikkan itu zina. Tidak ada alasan bagi seorang untuk berzina. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari 1. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Masih berzina. Na'udzubillah. Apalagi yang sudah berumur. Orang itu ketika bertambah umurnya, ketika menjadi tua, tumbuh ubannya, biasanya semangat untuk berhubungan suami istri itu semakin melemah. Tidak seperti anak muda. Dan biasanya dia juga sudah sepuh, udah lemah tulang-tulangnya. Seharusnya dia nih tobat. Kok tambah tua tambah jadi? Syaikhun zani. Allah Azza wa Jal, kalau kita lihat kelak nanti penghuni neraka, tatkala mereka teriak-teriak, Allah mengatakan tentang penghuni neraka ini di surat Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan beramal tidak seperti dulu yang kami amalkan. Apa kata Allah? Mengatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah kasih waktu sama kalian?
Udah dikasih waktu, dikasih umur yang panjang. Tapi pada nggak mau inget gitu. Datang kepada kalian peringatan. Di antara makna peringatan itu adalah uban. Orang ketika beruban seharusnya jadi tahu diri. Engkau sudah tua. Engkau sudah lemah ya. Jadi kadang-kala orang itu sudah harus minum minum obat-obatan untuk berzina. Jadi seharusnya dia itu udah bisa istirahat karena nafsunya udah lemah. Tapi dia masih berzina dengan mengkonsumsi obat-obatan umpamanya. Allah nggak bakal ngeliat sama orang. Nggak bakal bicara sama tuh orang dan tidak akan menyucikan dia. Yang kedua adalah malikun kadzab. Raja yang berdusta. Gimana jamaah? Seorang penguasa berdusta itu ceritanya gimana? Kalau anak-anak berdusta, orang yang lemah, orang miskin berdusta. Karena dia takut. Dia takut berbicara yang benar. Takut nanti hartanya diambil, ini dan itu. Ini raja, ini penguasa, ini pemimpin negara berdusta. Apa yang mendorongmu untuk berdusta? Apa alasannya? Bukankah engkau bisa berbicara apa saja? Karena engkau sebagai penguasa, engkau yang memerintahkan, engkau yang melarang. Tapi ini berdusta. Na'udzubillah. Ini menunjukkan keburukan karakter orang ini. Ketika dia menjadi pemimpin tapi masih berdusta. Malikun kadzab. Raja yang mendustai rakyatnya. Dia nggak ada alasan bagi dia untuk berdusta. Tapi namanya orang berkarakter buruk ya dusta. Maka berhati-hati. Siapa saja yang menduduki sebuah jabatan. Jangan sampai kau berdusta. Mendustai rakyat, mendustai dirimu sendiri. Yang ketiga adalah wa'ailun mustakbir. Diterjemahkan orang miskin yang sombong. Apa yang hendak engkau sombongkan? Engkau punya apa? Orang itu jadi sombong karena memiliki sesuatu. Jadi kadangkala ada orang-orang yang ingin sombong walaupun dengan berhutang. Ingin pamer, engkau punya apa? Aku punya ini. Utang semuanya. Udah miskin, sombong lagi. Jadi panggilan untuk sombong, dia itu nggak punya. Seharusnya dia nggak punya. Tapi gara-gara buruknya karakter dia, maka dia berusaha untuk sombong. Bahkan kadang-kala kita ngelihat gayanya orang miskin nih lebih parah daripada gayanya orang kaya. Yang kaya aja nggak kayak gitu. Ini miskin, na'udzubillah min dzalik. Orang miskin itu seharusnya hatinya jadi lembut. Dia mudah menerima kebenaran. Tapi kalau sudah sombong, ya mau dikasih tahu, dia akan menolak. Ahibati fillah. Bicara kemiskinan. Nabi SAW pernah mengatakan, Wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian. Kemudian kalian bersaing mengumpulkannya. Dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jadi 3 orang ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat menakutkan gara-gara ya tuntutan mereka untuk berbuat dosa itu sebenarnya sudah lemah. Tapi mereka tetap memaksa berbuat kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dilanjutkan. Hadis riwayat nomor 618. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala Allahu azza wa jalla al-izzu ilari izari wal kibriya ridai famay yunazi'uni azabtuhu. Rawahu Muslim. Darinya Abu Hurairah, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah yang Maha Perkasa lagi yang Maha Mulia berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran itu adalah selendangku. Maka barang siapa menandingiku, pastilah aku akan mengazabnya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini adalah hadis Qudsi, di mana Nabi SAW mengatakan, Qala Allahu Azza wa Jalla. Allah berfirman. Apa kata Allah? Al-izzu izari. Kemuliaan itu adalah pakaianku. Nah, artinya sesuatu yang khusus buat Allah. Nggak boleh dipakai sama orang lain. Wal kibriya uridai. Kebesaran itu adalah selendangku. Artinya ini milik Allah. Man naza'ani faman yunazi'uni adzabtu. Kalau ada yang menandingiku, maka Allah akan mengadabnya. Dia mengambil pakaian Allah. Artinya sesuatu yang khusus buat Allah Azza wa Jalla. Di antara nama Allah itu Al-Aziz. Di antara nama Allah itu Al-Mutakabbir. Wallahul Malikul Wallahu alladhi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Mutakabbir. Terus ada yang mau pakai pakaian Allah Azza wa Jalla. Engkau, siapa engkau? Makhluk yang lemah, yang hari ini tertawa besok menangis, yang hari ini sehat mungkin besok sakit, tahu-tahu mau mengambil sesuatu yang milik Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengingatkan kalau ada orang yang memakai pakaian Allah ini, adzabtuhu, aku akan mengadab. Kenapa? Karena memang engkau makhluk. Perjalanan hidup manusia, kalau dia mau duduk merenungkan, dia dulu nggak ada. Kemudian dia berada di perut ibunya menjadi janin. Lalu dia keluar tidak mampu berbuat apa-apa. Duduk pun nggak bisa, berbicara pun tidak bisa, apalagi berdiri dan berlari. Kemudian perlahan-lahan manusia ini berubah. Dia menjadi kuat, dia menjadi dapat berbicara, dia dapat berhujjah. Jadi sombong. Bentar lagi kau jadi tua. Tubuhmu semakin lemah. Mungkin kau sakit-sakitan. Mati setelah itu. Mati akhir hidup semua makhluk. Kemudian mau sombong. Maka jangan pernah kita berpikir untuk sombong. Karena itu bukan milik kita. Itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 619. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh murajjilun ra'sah yakhtalu fi mishyatihi idh fasaha Allahu bih fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumal qiyamah. Muttafaq alaih. Darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika ada seseorang berjalan dengan memakai pakaian yang membuat bangga dirinya, rambutnya tersisir rapi dan penuh kesombongan dalam gaya jalannya, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam bumi. Dan dia masih akan tetap terus terbenam serta turun ke dalam bumi sampai hari kiamat. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Nah, di sini Nabi SAW menceritakan
tentang ada orang yang berjalan dalam kondisi fi hullah. Hullah itu pakaian tapi yang ada luar dalamnya, atau pakaian yang satu setel. Jadi ada pakaian orang kalau pakai jas, dalamnya kan mesti ada pakaian dalamnya. Nggak mungkin orang pakai jas tanpa berpakaian di dalamnya. Model seperti itu disebut hullah. Ini orang berpakaian, pakaiannya rupanya mahal, bagus. Tu'jibuhu nafsu. Akhirnya dia bangga dengan dirinya. Ini sifat ujub jemaah. Yang Nabi SAW ketika menyebutkan thalath muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Salah satunya ijabur rajuli bi nafsi. Orang takjub dengan dirinya sendiri. Dia merasa orang lain semua di bawah dia. Murajjilun ra'sahu. Dengan rambut yang disisir. Dalam riwayat lain disebutkan. A'jabathu lammatuhu au limmatuhu. Dia juga takjub dengan rambutnya yang bagus. Karena rambutnya panjang, indah. Sehingga dia takjub dengan dirinya sendiri. Dalam kondisi rambut yang disisir. Yakhtalu fi misyatihi. Jalannya congkak. Gaya jalannya kelihatan. Jadi orang sombong itu kelihatan gimana jalannya. Kemudian idh khasafallahu bi. Allah benamkan dia ke dalam bumi. Gunung Semeru kemarin erupsi. Kita bisa tahu berapa banyak orang yang dibenamkan di dalam lautan pasir. Mereka sedang bekerja mengumpulkan pasir. Sebagian sedang berjalan, sebagian sedang ngobrol. Allah tutup dengan abu panas. Ini orang, dia akan terus terbenam di dalam bumi sampai hari kiamat. Gara-gara ujub. Kalau bicara kita, apa sih yang membuat kita ujub? Karena kita tidak memandang orang lain yang banyak yang lebih baik dari kita sebenarnya. Kita merasa kita yang paling baik. Semua orang salah. Maka ahibati fillah. Bagaimana ini menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan ketidaksukaan Allah dengan sifat sombong. Orang lagi kumpul, duduk di mana, tahu hilang tuh tempat itu. Tenggelam. Kejadian di Palu. Bagaimana beberapa kampung ambles. Boleh jadi karena kesombongan yang ada di diri sebagian kita. Sehingga kita perlu introspeksi diri dengan apa yang terjadi. Barakallahu fiik. Nah, baik, kita akan masuk ke hadis terakhir dalam bab ini. Serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 620. Wa an Salamata bin al-Akwa'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ar-rajulu yazhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarina fayusibuhu ma asabahum. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Salamah bin al-Aqwa, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang masih terus menyombongkan dirinya sampai dia ditetapkan termasuk dalam golongan orang-orang yang sombong, sehingga dia akan ditimpa oleh apa yang menimpa mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Hadis ini secara sanadnya dhaif. Tapi secara maknanya dapat diterima berdasarkan hadis-hadis yang lainnya yang sudah kita baca. Karena ada orang yang awalnya nggak sombong, tapi lama-kelamaan dia menyombongkan diri, dia
seperti orang miskin tadi yang berusaha untuk menyombongkan dirinya. Lama-kelamaan dicap dia, ini orang sombong, dan akan mendapatkan adab seperti adab yang diberikan kepada orang-orang yang sombong. Karena kesombongan dia. Maka kita perlu berhati-hati dengan sombong ini. Tapi Ana akan membacakan beberapa ucapan dari para salafus soleh yang berkaitan dengan sombong ini, agar kita semakin berhati-hati dengan kesombongan ini. Disebutkan bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kita tahu Muawiyah putra Abu Sufyan, dia pernah masuk menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan hullah, dengan pakaian satu setel yang berwarna hijau. Para sahabat semua memandang kepadanya. Fawathaba ilaihi Umar biddir. Umar lompat memukul Muawiyah dengan pecutnya, dengan tongkatnya. Ketika dipukul, Muawiyah mengatakan, Allah, Allah ya Amirul Mukminin. Fima. Wahai Amirul Mukminin, kenapa aku dipukul gitu loh? Apa salahku? Dia kepengen tahu. Umar nggak ngomong sampai akhirnya pulang ini Muawiyah. Nggak ngomong sama Muawiyah. Setelah pulang, para sahabat bertanya kepada Umar, Lima dharabtahu wa ma fi qaumika mithluhu. Kenapa engkau pukul dia? Padahal nggak ada di kaummu yang seperti dia. Kata Umar bin Khattab, ma ra'aitu wa ma balagani illa khairan. Kata Umar, aku tidak melihat dan tidak sampai kepadaku berita kecuali kebaikan tentang dia. Waktu itu kalau nggak salah Muawiyah sempat jadi amir, sempat menjadi gubernur. Walakin ra'aituhu. Tapi aku melihat dia di pakaian yang tadi itu. Kesian Umar. Umar takut dia jadi sombong. Dia jadi ujub dengan dirinya. Fa'ahbabtu an adha minhu. Aku ingin memperbaiki dia. Supaya dia gak jadi congkak dan angkuh. Subhanallah. Kita kadang-kala punya sohib yang kita tahu dia sombong orang. Jangan dibiarin, kesian. Yang ditakutkan seperti yang disebutkan di hadis terakhir tadi. Lama-kelamaan nih orang udah sulit diperbaiki. Tapi biasanya di awal-awal dia kelihatan ujub ini. Kita memperbaiki, kita kasih nasihat. Insya Allah dia akan berubah gitu loh. Al-Ahnaf ibn Qais rahimahullahu ta'ala, dia pernah mengatakan, ajibtu liman yajri fi majral bauli marratain kaifa yatakabbar. Kata Al-Ahnaf mengatakan, aku tuh heran sama manusia, sama orang yang keluar dari lubang kencing 2 kali, gimana dia kok bisa sombong gitu. Iya. Yang pertama adalah air mani ayahnya yang keluar ke rahim ibunya. Dari sana keluar. Kemudian dia keluar dari rahim ibunya. Kok sombong gitu loh. Engkau tercipta dari apa? Mutarrif bin Abdullah al-Amiri, dia mengatakan, la'an abita na'iman wa usbih nadiman. Aku ketiduran di malam hari. Artinya dia di malam harinya tidur, gak sholat malam. Tapi di pagi harinya aku menyesal. Karena Allah kok gak sholat tadi malamnya. Itu lebih aku cintai daripada aku malamnya sholat malam, paginya sombong, paginya ujub.
Ada orang yang gak bisa sholat malam tapi pagi harinya dia menangis. Ya Allah, kok gak bisa sholat anak tadi malamnya? Itu lebih dicintai oleh al-mutarrif daripada dia bangun malam, sholat malam, tapi di pagi harinya malah dia ujub dengan dirinya. Ahibati fillah, Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Tatkala beliau menjadi khalifah dan Masjid Jami' Damaskus itu sudah dibangun dengan tembok yang dihiasi dengan batu-batu mulia. Maka Umar bin Abdul Aziz berniat untuk mencabut batu-batu mulia dari tembok masjid. Lalu ada yang mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, Inna tujjar al-muslimin. Sesungguhnya para saudagar dari kaum muslimin itu udah capek mengambil batu-batu tersebut dari negeri Romawi. Dan mereka juga keluar duit banyak. Jangan dicabut gitu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz nggak jadi mencabutnya. Akhirnya tembok itu ditutup pakai kain. Ketika dalam kondisi seperti itu, datang seorang laki-laki dari pembesar-pembesar ahlul kitab, dari pemuka agama mereka. Kemudian tatkala dia masuk ke masjid, dia melihat betapa indahnya masjid ini. Lalu dia mengatakan, la yakunu hadha illa lidinin azim. Gak mungkin seperti ini kecuali untuk agama yang agung, kata dia. Ketika Umar mendengarkan hal itu, akhirnya Umar bin Abdul Aziz gak jadi lagi mencabut batu-batu tersebut dan menyuruh dibiarkan. Kenapa? Karena hal itu membuat orang-orang ahlul kitab jadi merasa hina gitu ketika melihat bangunan umat Islam itu besar, bagus ya. Tapi hal itu selama tidak membuat kesombongan di diri umat Islam gak ada masalah. Kemudian yang terakhir, Muhammad ibn Ali rahimahullah pernah berkata, ini salah seorang ulama ya, ma dakhala qalba imri'in minal kibir syai' illa naqasa min aqlihi miqdaru dzalik. Tidaklah sombong itu masuk ke diri seseorang, ke hati seseorang, melainkan akalnya akan berkurang. Jadi kalau sombong itu masuk ke hatinya, akalnya akan berkurang sepadan dengan sebesar apa kesombongan yang ada di hatinya. Kenapa? Karena kalau akalnya ada, dia akan tawadhu. Dia akan tawadhu, gak akan sombong. Tapi gara-gara akalnya berkurang, maka dia jadi menganggap dirinya lebih dari orang lain ya. Anda masih ingat dulu kita di pesantren. Awal-awal kita masuk, kita disuruh menghafalkan beberapa kata-kata hikmah. Salah satu yang kita hafal itu tawadhu' takun kan najmi la halinadhirin ala safahatil ma' wa huwa rafi'. Engkau tawadhu'lah, merendahkan diri. Engkau akan menjadi seperti bintang yang dia berada di permukaan air. Nampak di permukaan air bintang itu. Padahal dia berada di tempat yang tinggi bintang itu. Wala takun kaddukhan ya'lu binafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'. Engkau jangan jadi seperti asap yang dia naik maunya dia. Asap tuh naik semaunya dia.
naik ke awan, ya kemana asap itu. Padahal dia itu hina sebenarnya. Itu sesuatu yang hina asap itu. Maka jangan jadi seperti asap, jadilah seperti bintang. Yang di bawah kelihatannya dia. Di atas permukaan air. Tapi tempatnya dia tinggi. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa memahami dan mengambil hikmah dari kajian kita hari ini yang telah dipaparkan oleh Ustadz Zunan, dan semoga kita bisa terhindar dari kedua sifat tercela ini, yaitu sifat ujub dan sombong. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silahkan kepada Sentuh untuk bertanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tafadhal. Afwan Ustadz, mau bertanya tapi di luar tema boleh? Mudah-mudahan Ustadz bisa jawab. Nah, tafadhal. Begini Ustadz, ini suami Fulanah beberapa kali berselingkuh, kemudian bertobat dan meminta maaf kepada istri dan keluarganya. Tapi kemudian sekarang ini ternyata suami Fulanah tersebut ketahuan oleh anak gadisnya telah berselingkuh lagi. Kemudian suami Fulanah kembali meminta maaf dan akan bertobat atas kesalahannya. Tapi karena sudah beberapa kali kejadian ini terjadi seperti itu, Fulanah sudah sangat sakit hati dan tidak percaya lagi kepada suaminya. Akan tetapi Fulanah mau bercerai berat karena ada anak-anak. Fulanah minta pendapat bagaimana jika dia akan minta kepada suaminya untuk menandatangani perjanjian akte notaris yang isinya di antaranya jika suaminya ternyata berselingkuh lagi, maka mereka akan bercerai dan seluruh harta akan menjadi milik anak-anak. Bagaimana Ustadz, apakah boleh membuat perjanjian seperti tersebut? Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Perzinaan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apabila seorang bertobat, maka konsekuensi dari tobatnya harus meninggalkan tempat yang menyebabkan dia berbuat dosa. Kalau tetap di tempat itu, maka potensi untuk kembali berbuat dosa itu akan terjadi. Yang membunuh 100 orang, apa kata gurunya? Kata alim ulama yang mendengarkan cerita orang ini, engkau berada di kampung yang gak baik. Gitu. Engkau pindah ke kampung sana. Beribadah dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di sana. Maka nih suami, kau tetap di tempat yang sama, yang memang tempat itulah yang menyebabkan dia terjebak dalam perzinahan, maka diminta dia pindah. Tinggalkan pekerjaan itu. Kalau memang tempat itu tempat yang buruk. Karena mengamankan keimanan dan agama itu lebih baik daripada mengamankan masalah ekonomi. Seorang urusan fulus ya. Urusan pekerjaan takut nanti kau kerja di tempat lain hasilnya gak lebih banyak. Gak ada masalah, yang penting selamat imannya. Maka buat Fulana berkaitan dengan anak-anak. Ketahuilah bahwa anak-anak itu tanggung jawab orang tuanya. Ketika terjadi perceraian, tetap full yang membiayai anak-anak itu orang tuanya. Jadi bukan dengan bercerai, akhirnya si bapak ini gak punya tanggung jawab apa-apa dengan anak-anaknya.
full tanggung jawabnya seperti sebelum bercerai. Sedangkan ibu, dia boleh jadi menikah lagi, tapi tetap anak-anak itu dibawa biaya orang tuanya, dibiaya orang bapaknya. Berkaitan dengan perjanjian, wallahualam, Anda nggak tahu ketika dia membuat perjanjian untuk menguasai harta suami. Artinya harta suami diberikan kepada anak-anaknya. Ya kalau itu sekedar janji suami, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau perjanjian, apakah ini termasuk perjanjian yang diperbolehkan ya? Memang al-mu'minuna ala syurutim. Orang-orang beriman itu harus menepati perjanjian yang ada di antara mereka. Selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Kalau tadi akhirnya dia, ya fulan suaminya jadi nggak punya harta sama sekali gitu. Karena hartanya menjadi milik anak-anaknya. Anda nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Tapi intinya, ketika engkau melihat suamimu berzina, kemudian engkau tidak mau menggugat cerai karena takut sama anak-anak, dengan masa depan anak-anak, seharusnya bersama dengan suami yang pezina, itu berbahaya dengan kehidupan anak-anak ke depannya. Soalnya kadang-kala ada perempuan-perempuan yang khawatir gitu loh. Khawatir dengan masa depan anak-anaknya, dengan kondisi keluarganya kalau dia menggugat cerai. Padahal suaminya sudah melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Jalla Jalaluhu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Jadi kalau engkau meninggalkan suami karena Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikna. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami. Berikutnya pertanyaan dari Ukti Nini Sabri, tapi sepertinya ada masalah, saya bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa sombong di hati, seperti rasa benar, rasa lebih baik dari orang lain, memang tidak dinampakkan tapi terasa ada di dalam hati. Bagaimana caranya agar benar-benar hilang? Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana cara menghilangkan kesombongan dari hati kita, yang pertama adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Atau doa-doa yang lainnya. Ya Allah, aku berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Sucikan jiwaku ini. Tidak ada yang dapat menyucikan jiwaku kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang memiliki jiwa tersebut dan Engkau adalah pelindungnya. Kemudian berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak tunduk, dari jiwa yang tidak ada puasnya, dari doa yang tidak dikabulkan. Kita perlu berdoa. Yang kedua, kita perlu tahu dengan hakikat diri kita. Orang tuh kalau tahu sama dirinya nggak akan sombong. Oleh karena itu pernah Mutarrif ibn Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu, dia melihat Yazid bin Muhallab. Yazid ini orangnya agak sombong, agak angkuh. Ketika jalan dengan menyeret pakaiannya yang satu setel itu, maka Mutarrif bin Syikhir mengatakan inna hadhil misyah yubghiduha Allah. Jalan seperti ini dibenci sama Allah. Apa kata Yazid bin Muhallab? Dia mengatakan, awama ta'arifuni? Engkau gak kenal sama aku? Engkau gak kenal sama aku? Qala bala. Kenal lah. Masa gak kenal sama engkau? Awaluka nutfatun madhara. Nah, awalmu adalah dari air mani yang hina.
Wa akhiruka jifatun qadira. Akhir ceritamu engkau akan jadi bangkai yang menjijikkan. Wa anta baina dzalika tahmilul adra. Dan engkau dari masa lahir sampai engkau mati, engkau itu membawa kotoran di perutmu. Itu engkau. Maka di antara cara kita menghilangkan kesombongan, kita perlu kenal sama diri kita. Kita ini bawa kotoran. Asal kita tadi dari air mani. Dan akhir kita akan jadi bangkai, dimakan sama tanah, dibuang dari muka bumi, dimasukkan ke dalam perut bumi. Yang ketiga, yang mendorong kita untuk bisa meninggalkan sombong ini adalah ilmu. Mengetahui bahaya kesombongan. Hukuman yang akan didapat oleh orang yang sombong. Di mana nggak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar semut dari kesombongan. Orang tuh kalau tahu ya dokter mengatakan kau jangan makan ini loh. Kau makan ini bisa sakit perut. Engkau akan murus, kau akan kurus. Dia nggak akan makan karena dia kasih tahu tuh. Kemudian yang keempat, kita perlu membiasakan diri. Usaha supaya kita nggak sombong. Contohnya ya kalau berpakaian yang biasa-biasa aja. Gak apa-apa pakai baju yang bagus. Tapi kalau dilihat kayaknya kalau pakai kayak gitu jadi sombong. Ya udah pakai yang biasa. Kemudian kumpul sama orang-orang miskin. Jangan kumpul sama orang-orang kaya. Orang kalau kumpul sama orang-orang miskin biasanya ya akan terpengaruh gitu dengan kondisi mereka. Karena perilaku ini saling mempengaruhi. Kemudian pekerjaan juga. Pekerjaan itu kadang-kadang membuat orang jadi congkak, jadi berubah ya. Orang yang supir taksi beda sama supir truk yang besar. Yang bawa batu, bawa pasir. Itu biasanya karakternya berbeda. Maka hendaklah kita mencari kawan-kawan yang baik. Lingkungan yang mendukung kita untuk tidak sombong. Barakallahu fikna. Jazakallahu khair Ustaz. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang mirip mengenai kesombongan dalam beribadah. Saya simpulkan aja Ustaz. Apakah kesombongan dalam beribadah itu akan merusak ibadah dan apakah yang harus kita lakukan jika kita terbesit rasa sombong setelah beribadah? Kesombongan dalam beribadah boleh jadi ujub ya, sombong dengan ibadahnya. Seperti yang diceritakan oleh sebagian ulama tadi mengatakan lebih baik aku ketiduran gak sholat malam tapi paginya menyesal daripada aku sholat malam paginya jadi ujub. Ya kalau bicara orang itu jadi berbangga diri dengan ibadahnya, merasa lebih baik dari orang lain, maka ini yang akan membinasakan dirinya. Tapi orang yang gembira, man sarrathu hasanatuhu, kata Nabi SAW. Wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Ada orang yang senang dia bisa melakukan ketaatan. Bukan ujub, tapi dia gembira. Alhamdulillah aku bisa sholat malam. Aku bisa hatam Al-Quran. Aku bisa berzikir. Aku bisa bersedekah. Jadi dia gembira. Bukan dia bangga sama dia, tapi dia gembira karena Allah memberikan taufik kepadanya. Tapi dia juga sedih kalau dia berbuat dosa. Dia nggak enak dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Fahuwa mu'min, ini orang beriman. Tapi kalau ujub dengan ibadahnya, ujub dengan ilmunya, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dia merasa telah mencapai tingkatan yang tinggi. Maka ini yang dapat membinasakan dirinya. Siapa yang tahu ibadah kita diterima atau tidak sama Allah Azza wa Jalla? Kan nggak tahu kita. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat? Ketika Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang beriman, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.
Mereka adalah orang-orang yang berbuat ketaatan. Mereka orang-orang yang sholat, yang bersodakoh, yang berpuasa. Tapi takut tidak diterima amalan. Maka hal ini seharusnya membuat mukmin itu berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka sama dirinya. Gak boleh sombong dalam ibadah pun. Ujub dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau senang dengan ketaatannya, gak ada masalah. Karena memang orang mukmin itu alhamdulillah dia bisa melaksanakan ketaatan. Ini sebuah karunia Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya dari Ukti Muning. Silakan mau bertanya langsung Ukti. Sepertinya mau dibacakan saja Ustaz. Tafadhali barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Berarti semua dosa akan dibersihkan di neraka. Namun semua manusia pasti ada dosanya. Sehingga saya menjadi merasa putus asa. Bagaimana kalau begitu Ustaz? Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Berkaitan dengan pembersihan dosa. Jadi ada dosa-dosa seperti yang tadi kita baca hadisnya. Allah tidak akan membersihkan mereka. Allah akan memberikan azab yang pedih buat mereka. Semua dosa selain dosa syirik itu ada kemungkinan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika hidup di dunia kita punya banyak dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pembalasan dosa itu tidak harus di hari akhir nanti. Di dunia ini ada pembalasannya. Salah satunya yang Nabi SAW katakan, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta al-hamma yahammu hatta syauka yushaku illa kaffarallahu bihi sayyiatihi au rafa'a bihi darajati. Tidaklah seorang mukmin ditimpa penyakit, capek, lelah, ya, letih, gundah gulana, kena jarum, kena paku atau kena duri, melainkan itu adalah penghapusan dosa dia. Jadi ada orang yang dihapuskan dosanya dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Dan diangkat derajatnya tatkala dia bersabar. Jadi kita nggak boleh putus asa. Memang tatkala ayat tadi itu turun, berat buat para sahabat Nabi. Kalau setiap kali berbuat dosa pasti dibalas, ya akan binasa. Tapi ternyata penghapusan dosa, balasan atau hukuman dari perbuatan dosa yang dilakukan itu boleh jadi di dunia dengan musibah-musibah. Sampai kata Nabi SAW, وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِمْرِئٍ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيَةٌ. Ada orang yang Allah kasih balak dalam kehidupan dunianya sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Udah dibersihkan dosanya. Dan nanti pada hari kiamat ada penimbangan amalan. Jadi umpamanya dosanya 100, pahalanya 300. Ditimbang tuh. Kata Allah Azza wa Jalla, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan disiksa. Sehingga kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Dan boleh jadi tadi musibah yang menimpa kita adalah untuk penghapusan dosa kita. Di dalam kuburan pun boleh jadi di situ ada penghapusan dosa. Di padang mahsyar pun di situ juga ada penghapusan dosa. Sehingga nanti ada orang-orang yang sudah diperkenankan masuk surga tanpa harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Tapi ada dosa-dosa yang Allah tidak akan menyucikannya. Artinya orang ini akan mendapatkan azab gitu loh. Setelah diazab baru nanti diperkenankan
masuk surga kalau sudah impas dosa-dosa yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya beberapa pertanyaan di luar tema Ustaz. Tafadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apa hukumnya nikah siri? Di mana seorang laki-laki yang menemui wali meminta izin untuk menikahi putrinya, sedangkan si wanitanya, pengantin wanita, sedang di luar negeri. Karena putrinya ini hendak pulang namun masih terikat kontrak kerja belum selesai. Karena takut terfitnah zina hati dan mata. Namun keduanya sudah saling kenal dan sepakat untuk menikah. Laki-laki tersebut sedang di Indonesia dan dekat dengan bapak atau wali dari wanita yang dia ingin nikahi. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kalau yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak dicatat dalam catatan sipil, maka secara hukum agama nikah itu apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, maka nikah itu sah. Makanya kadangkala kita mendengar penghulu itu menyampaikan nikahnya sah secara agama dan sah secara negara. Artinya dia berhak mendapatkan buku nikah. Tapi kalau memang tadi karena kondisinya dia berada di luar negeri sehingga pencatatannya mungkin agak repot, maka mereka hendak melangsungkan nikah siri dan ketika pulang nanti baru diresmikan, insya Allah nggak ada masalah, nikahnya sah. Selama di situ ada 2 saksi, kemudian ada wali, ada calon pengantin pria dan pengantin wanita, kemudian ada akad ijab qabul dan ada mahar yang diberikan, maka dia menjadi istrinya secara sah, tapi belum tercatat. Hadza wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ukti Irmaningsih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dan suami sekarang tinggal terpisah karena pekerjaan. Kami berdua ASN di kota yang berbeda. Saya ingin resign karena pengajuan pindah saya dengan alasan ikut suami belum disetujui karena pada saat pengangkatan saya menandatangani surat pernyataan tidak minta pindah selama 10 tahun. Tapi berbanding terbalik dengan keinginan orang tua dan mertua yang tidak ridho dan tidak mengizinkan saya untuk resign. Padahal saya sudah menyampaikan dengan baik. Saya sudah bersabar selama 2 tahun, Ustadz. Bagaimana saya menghadapi orang tua yang seperti ini, Ustadz? Saya takut jika sampai orang tua mendoakan yang tidak baik untuk saya dan suami. Apakah saya boleh menyogok agar pengajuan pindah saya disetujui, Ustadz? Jazakumullah khair. Na'am, ahibati fillah. Ya, kalau dikatakan tadi ada perjanjian, dia nggak boleh minta pindah. Tapi bukan berarti dia nggak boleh resign ya. Kalau resign kayaknya boleh tadi, hanya tidak disetujui oleh mertua dan orang tua. Untuk resign tidak perlu persetujuan orang tua dan mertua. Karena seorang wanita tatkala dia menikah, dia jadi milik suaminya. Dia harus taat dan patuh dengan suaminya. Sehingga tatkala suaminya menginginkan dia resign, maka dia resign. Dan bicara rizki jemaah, kadangkala orang itu takut banget urusan rizki. Dia pikir kalau nggak jadi pegawai negeri nggak bisa makan. Coba dihitung berapa jumlah ASN di Indonesia dan berapa jumlah orang yang tidak menjadi ASN. Semuanya hidup, semuanya ditanggung rizkinya sama Allah Azza wa Jalla. Maka Anda rasa anti perlu berkomunikasi dengan suami, lalu memberikan penjelasan kepada orang tua, kepada mertua, jangan takut urusan rizki. Ini bicara iman ya, memang iman. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Dan kemudian rumah tangga itu tujuannya adalah mendapatkan sakinah, kedamaian, ketentraman. Kalau satu di kota lain, satu di kota yang lainnya,
Dan dikatakan ini baru 2 tahun, masih tinggal 8 tahun lagi. Maka ini sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan pernikahan itu. Maka insya Allah kalau anti sepakat sama suami dan suami meminta anti untuk resign, maka resign. Kalau bicara bolehkah menyogok, nggak boleh nyogok. Apalagi ini berkaitan dengan menyalahi janji, perjanjian gitu loh. Nggak boleh nyogok. Yang boleh adalah cari syafaat. Cari orang-orang yang dapat membantu. Lillahi ta'ala. Bukan mencari uang. Ada kenalan mungkin yang dapat ya ngomong kalau kondisinya memang seperti ini ya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau nyogok dalam kasus yang disebutkan, Anda rasa tidak diperbolehkan karena memang ada perjanjian yang harus ditaati sebenarnya, yang harus dipenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya semuanya minta dibacakan saja Ustaz. Nah, tafadhali. Ustaz mohon nasihatnya. Ayah kami sudah sepuh sekitar 80 tahun terindikasi mendekati zina. Memang kami anak-anaknya berenam, 3 perempuan, 1 kota dengan ayah, 1 anak perempuan di luar kota, 2 laki-laki di luar kota. Tidak melihatnya secara langsung, tapi melihat gelagatnya dan laporan dari beberapa pihak yang mengalami sendiri. Satu saat kakak perempuan kami nyaris melihat ayah tersebut melakukan hal yang tidak seharusnya, mendekati pembantu di rumah. Memang ada kabar pembantu tersebut menggunakan sihir. Sejak saat itu pembantu tersebut sudah diberhentikan. Entah apa yang terjadi sebelumnya. Kami menganggap ayah adalah sosok yang baik. Setelah kejadian tersebut, ayah menjadi marah kepada anak-anaknya. Panjang pertanyaan. Kami memang tidak tinggal satu rumah dengan ayah karena beberapa alasan, dan ayah mau tinggal di rumahnya sendiri. Sikap ayah berubah menjadi malas salat sunnah ditinggalkan, berbeda ketika ibu masih ada. Kita menyarankan untuk ruqyah syar'i kepada ayah, tapi kurang diterima. Mohon nasihatnya Ustaz. Umur berapa ayahnya? 80 tahun Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau baqiya min umri 10 ayyam." Kalau tersisa dari umurku 10 hari. Dan aku tidak punya istri. Aku punya kemampuan untuk menikah. Dan aku tahu aku akan mati di hari ke-10. Aku akan menikah. Maka solusinya ayah ini dinikahkan. Dinikahkan. Dinikahkan dengan siapa aja. Dengan pembantu ayah mau sama dia. Kalau memang dia orang baik, dinikahkan. Karena bukan berarti seorang yang sudah sepuh, apalagi laki-laki, itu tidak memiliki syahwat. Tetap dia punya syahwat. Maka Anda rasa anak-anaknya harus paham dengan yang seperti ini. Jangan hanya berpikir ayahnya diruqyah. Padahal di dalam syariat kita ada solusi. Kalau dikatakan ada omongan gak enak ini dan itu. Nikah itu hukumnya bisa jadi wajib. Buat orang yang kalau dia gak nikah dia akan terjebak dalam perzinahan. Kalau seperti yang disebutkan tadi. Ini sudah bahaya buat ayah. Maka solusinya ruqyah, oke diruqyah ayah. Tapi ayah dinikahkan. Sampaikan kepada ayah atau anak-anak yang mencarikan orang yang mungkin cocok sama ayah. Kalau ayah memang mau, bismillah. Dan itu menjadi solusi terbaik jemaah. Jangan anak-anak berpikir, oh nanti kalau ayah nikah lagi urusan warisannya ini sama istri mudanya macam-macam. Ingat, anak-anak itu wajib berbakti sama orang tua. Dan ini kesempatan untuk menyelamatkan ayah untuk su'ul khatimah. Kalau sampai akhir hayatnya su'ul khatimah. Sedangkan dia bisa ya menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal.
Barakallahu fiik. Nah, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, jazakallahu khair. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari Ummu Nur minta dibacakan juga. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu memberkahi Imam Nawawi, Ustaz dan keluarga, tim dan seluruh umat muslim. Allahumma amin. Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya jika ada saudara yang sering meminjam uang namun sulit untuk mengembalikan, hanya sering berjanji namun pada akhirnya tetap selalu dipinjamkan, bahkan terkadang saya dan keluarga sering lupa akan hutang-hutangnya karena dia memiliki cucu seorang yatim piatu. Terkadang lebih suka memberikan kepada sang cucu untuk uang jajannya daripada meminjamkan. Bagaimana seharusnya bersikap, Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang pertama berkaitan dengan hutang ya. Kita dengan mengutangin orang lain itu berbuat baik kepada orang tersebut. Tapi jangan sampai kebaikan kita menjerumuskan dia kepada dosa. Maka nasihat ana ketika ada akad utang piutang dicatat. Sebagaimana Allah Azza wa Jal menganjurkannya. Kalau nggak salah di surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Catat akadnya itu. Sehingga orang itu tahu ini utang loh, ini catatannya. Ketika dia utang lagi ditunjukkan ini utangmu yang lama ya. Ini supaya dia tahu dengan catatannya sehingga dia merasa punya kewajiban. Nanti dia utang lagi dicatat. Itu yang kedua, diberi nasihat. Karena jangan sampai dia berhutang niatnya nggak mau bayar. Karena tahu ini orang baik, dia niat nggak mau bayar. Padahal kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'a adallah anhu. Barang siapa yang ngutang sama orang dengan niatan melunasinya, Allah akan lunasi. Allah akan bantu dia ngelunasi utang. Ini penting. Jadi bagaimana dia punya niat untuk melunasi. Tapi kalau dia ngutang dengan niatan tidak mau membayarnya, Allah akan hancurkan dia gitu. Sehingga orang tuh nggak pernah bisa bayar utang. Kemudian yang ketiga, kalau memang kondisinya susah ya kita bantu dia nggak ada masalah. Kita membantu bukan hanya dengan ngutangin, tapi dengan memberikan skill, pelajaran, membukakan lapangan pekerja buat dia. Karena harapannya ya sekarang dia pinjam sama kita, takut dia pinjam sama orang lain juga nantinya. Yang orang lain itu gak terima akan menyebabkan bencana buat dia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan dari segala karakter-karakter buruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.